Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masuk pertanyaan kepada kami berkaitan dengan apakah metode pengobatan air zaman ini bisa untuk sifatnya pengobatan yang psikis ya. Selama ini kan kita lihat kalau di YouTube yang video-video YouTube yang ada di pengobatan air zaman ini di kanal YouTube ini keluhan-keluhannya fisik ya. Contohnya ada keluhan saraf kejepit, kemudian ada keluhan apa? Keluhan kolesterol, keluhan gula. Kalau misalnya pada anak-anak ada misalnya anak-anak lambat berjalan. Nah, apakah bisa untuk keluhan-keluhan yang sifatnya psikis? Misalnya yang lagi tren nih, orang yang dengan keluhan GERD ada anxiety-nya, ini gimana? Atau misalnya ada keluhan-keluhan seperti misalnya depresi, apakah bisa dibantu dengan terapi pasal kasau? Maka kami jawab, nah dalam filosofi berpikir terapi pasal kasau, Ustadz Haris rahimahullah membuat ada jalur-jalur penyakit. Nah, ada beberapa nama jalur penyakit, ada jalur penyakit yang di jalur penyakit ini mewakili beberapa jenis keluhan yang selama ini ada di masyarakat. Ada namanya jalur kendor, ada jalur yang sifatnya adalah jalur pantel, ada jalur samping, ada jalur mantul, ada jalur samping, ada jalur kenceng, ada jalur C ekstrim. Nah, dalam kelompok jalur tersebut yang berkaitan dengan masalah psikis, ya, kita menyebutnya istilahnya jalur C ekstrim. Nah, jadi dengan kita memperbaiki jalur C ekstrim tersebut, nah nantinya akan membantu. Sekali lagi bukan pas yang mengobati sisi psikisnya, tapi pas ini dalam kategori mengholistikkan. Dari sisi holistik mensupport di area perbaikan, di perbaikan rangka yang mendukung untuk terapi-terapi yang sifatnya psikis. Beberapa pengalaman yang kami dapati, misalnya pada kasus yang anxiety ya tadi ya, yang biasanya gabungan sama GERD sama problem mah gitu kan. Ya ini dari keluhan yang masuk dari klien-klien pas ya. Alhamdulillah ya dengan diterapi pas, ya, tentunya dari sisi keluhan sakitnya dia sudah berkurang ya, bahkan bismillah sudah banyak yang sembuh dengan izin Allah Taala. Dari sisi sindrom kecemasan yang dialami itu juga hilang gitu. Lalu kemudian misalnya pada kasus ya kita skizofrenia ya, atau orang mengatakan ODGJ lah gitu. Pada beberapa pengalaman ya berkaitan dengan ODGJ, orang-orang ODGJ ini misal ada beberapa karakteristik yang misalnya dia misalnya matanya sering kanan kiri bergerak itu. Dengan diterapi dia bisa lebih anteng. Terus kemudian misalnya ada ODGJ yang dia kepalanya kerasa kencang sakit. Nah, jadi sisi pas itu bukan berarti kemudian menggantikan peran psikolog atau menggantikan peran si psikiater, bukan, tapi dari sisi perbaikan yang dilakukan pada rangka, pada tubuh manusia itu membantu proses terapi kesembuhannya. Nah, terus kemudian problem yang lain apa? Misalnya kalau kita dengar ya, ya ini saya kurang tahu apakah lebih tepat masuk ke psikis ataupun fisik ya. Pada keluhan anak yang autis misalnya, anak autis, ADHD dan sebagainya. Nah, ada teman saya ya di area Klaten ini sendiri ya, seorang anak yang didiagnosa autis. Selama ini dia tidak bisa bersosialisasi ya, bahkan sama adiknya tidak kenal, sama orang tuanya tidak kenal. Nah, setelah diterapi dengan metode pasal kasau ya, dengan terapi khusus anak ADHD ya. Setelah diterapi, apa yang terjadi? Ini laporan langsung dari orang tuanya. Jadi laporan dari orang tuanya yang awalnya kelihatan dia tidak merespon, dia itu tumbuh sisi sosialnya. Ya, maksudnya apa? Tadinya sama sekali. Jadi karena anaknya ada beberapa dan ini anak Allah karuniakan dalam bentuk yang spesial ya. Tadinya sama sekali tidak merespon adiknya, tapi setelah diterapi dengan rutin menjalankan kaidah-kaidah yang terapi kita sudah sampaikan, ini kok jadi mau bermain gitu, mau sepedaan bareng gitu. Dan juga ada lagi dari salah satu pas trooper yang dari area Batam ya, beliau masuk ke PAZ juga salah satu impiannya bagaimana bisa memberikan solusi untuk putrinya gitu. Putrinya kodorolos juga keluhannya autis gitu. Nah, beliau sudah menghabiskan ya namanya orang tua kan pengen anaknya supaya lebih baik ataupun misalnya sembuh gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Beliau sudah mengeluarkan sekian dana, yaitu memang kodorolah menjadi bagian dari ikhtiar beliau. Nah, setelah beliau ketemu pas, beliau dengar PAZ bisa untuk terapi yang sifatnya problem psikis pada anak seperti ADHD, autis, misalnya ada juga yang dia tuh ada problem misalnya speech delay misalnya. Nah, beliau udahlah coba saja karena biaya sebelumnya juga udah keluar banyak, ngapain tambah biaya lagi untuk pas Al-Kasau. Nah, alhamdulillah beliau ikut, beliau mempelajari, ikuti pembelajarannya. Berjalannya waktu, ini saya ketemu sama beliau ya di Medan dengan orang tuanya. Saya ngobrol gimana putrinya, perkembangannya seperti apa. Nah, beliau sampaikan luar biasa. Beliau sampaikan rasa syukur yang luar biasa ketemu dengan metode pas Al-Kasau ini. Yang pertama, beliau sampaikan anaknya tuh yang beliau lihat itu lebih jadi mau apa ngocehnya tuh lebih tertata gitu. Bukan asal tapi sudah mulai bisa melafalkan huruf, sudah bisa nyebut
papa, bisa menyebut mama gitu. Yang selama ini bayangkan setiap hari bersama, setiap hari bertemu, namun itu kayak dunianya nggak nyambung gitu si anak dengan orang tuanya. Setelah itu Pak bisa interaksi dengan orang tuanya, interaksi dengan teman-temannya, bahkan di sekolah khusus yang anak ini putri ini ikut, gurunya juga testimoni, ini putrinya diapain gitu. Perkembangan berbeda dengan yang lain. Nah, maka kalau kita katakan apakah pas Al-Kasau ini bisa untuk pengobatan psikis gitu. Ya kita katakan bagian dari holistik pas Al-Kasau bisa dipakai ya. Terus terang misalnya speech delay. Ini pengalaman dari teman saya sendiri ya, teman saya sendiri udah usianya sudah TK, si anak ini udah usia TK, tapi sama sekali nggak keluar suara gitu. Sehingga anaknya cuma marah-marah gitu. Kenapa? Dia pengen ngomong tapi nggak terwujud. Nah, setelah saya sampaikan kepadanya, ya coba aja terapi pas gitu. Ini saya lihat ini secara kaidah, secara keilmuan bisa gitu. Dia ikutlah di terapi pas, diterapi selama seminggu karena ini orang tuanya suami istri ikut sekolah pas ya. Jadi kemudian dia kayak semacam protes ke saya waktu seminggu awal gitu. Ini anak kok saya terapi seminggu nggak ada apa-apanya, nggak ada perubahan. Saya bilang sabar, terapi lagi. Dan luar biasanya nih Bapak Ibu sekalian, di minggu kedua itu ini teman saya ini yang laki-laki nelpon saya sambil nangis gitu. Wah, ada apa? Saya pikir terjadi sesuatu gitu kan. Ada apa nih? Ada apa? Maksudnya kenapa ini? Kenapa gitu? Karena ya saya kan itu teman dan dia nangis, saya pikir terjadi sesuatu sama keluarganya atau anak. Beliau cerita, ternyata di hari itu anaknya tuh bisa ngomong gitu. Dan apa yang beliau sampaikan si anak ini luar biasa. Ternyata beliau sampaikan, papa minta balon. Ya kurang lebih kata-katanya begitu. Intinya ini anak ya orang tuanya yang cukup berada gitu kan. Dia pikir selama itu dibunuhi permainan-permainan ada banyak yang lagi. Dan dia pengen dibelikan balon sebagaimana teman-temannya. Dan beliau tentu nangis mendengarkan anaknya ini meminta apa? Meminta balon. Masya Allah, saya juga akhirnya ikut terharu gitu. Tapi kan sempat panik ini kenapa ada apa gitu. Namun alhamdulillah ya dengan dan orang tuanya ini follow up ke saya cerita ternyata si anak ini mas ini ternyata juga sudah hafal surat-surat pendek. Jadi selama ini orang tuanya membacakan surat bacaan Al-Quran ini dikira dia pikir kok anak nggak bisa gitu. Tapi ternyata begitu si anak ini bisa mulai berucap, dia bisa ngaji. Ya tentu ngajinya masih agak pelo-pelo karena baru tahap berkembang dan sekarang sudah lebih baik luar biasa. Nah inilah kabar baik ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ini bukan kita self claiming bahwasanya pas Al-Kasau bisa mengobati sebisio, tapi ini adalah bagian kolaborasi. Manusia bagaimanapun tidak lepas ada sistem rangka, ada juga sisi otot, ada juga sisi psikis psikologi yang memang kita terapi. Dengan melakukan holistik terapi seperti ini, harapannya kita berharap pasien bisa jadi jauh lebih baik, jadi lebih sehat, ya lebih cepat sehat gitu. Mungkin itu tak elok saya berpanjang lebar dan sekali lagi apakah pas bisa untuk keluhan-keluhan psikis? Ya insya Allah bisa dan kita sampaikan tadi ada disiplin ilmunya, jalurnya nama jalur CSTEM di dalam metode kaidah pas Al-Kasau. Semoga menjawab ya. Salam jumpa di penjelasan keilmuan pas Al-Kasau berikutnya. Sharing berikutnya lah gitu. Ingat subscribe bagi yang belum subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.